Karya fiksi novel audio Pagoda Pancer yang ke-50. Berjudul Menaruh Harapan. Semua isi tema di dalamnya adalah karangan fiktif baik nama dan tempat. Untuk mendengarkan cerita dari awal kisah, silahkan buka menu playlist di halaman channel. Klan Piao Miao. Aula pertemuan. Suasana di istana cukup mencekam. Pemimpin klan, Han Changqing, berdiri di atas aula utama, dengan tangan di belakang punggung dan punggung menghadap semua orang. Di kedua sisi aula utama ada sekelompok tetua dan master dari setiap aula, masing-masing memiliki raut muka yang sangat serius. Saat ini, seorang wanita mengenakan jubah putih polos masuk dari luar aula. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki temperamen yang dingin dan membuat orang merasa tidak tersenyum. Tuan Yuxi, bagaimana situasi Xiao Nunu? Penatua Xiu dengan cepat melangkah maju untuk bertanya. Wanita ini tidak lain adalah kepala aula utama Istana Taihua, Yuxi. Dia termasuk tipe orang dengan 6 akar murni, dan jarang meninggalkan Istana Taihua pada hari kerja. Jika Anda dapat mengabaikan beberapa masalah besar dan kecil di klan tersebut, cobalah untuk mengabaikannya sebanyak mungkin. Bahkan dia keluar kali ini, dan situasinya jelas tidak optimis. Ini sangat buruk, jawab Yuxi dengan tenang. Raut muka Penatua Xiu berubah. Yuxi melanjutkan, saya telah mengirimnya ke platform King Lian di Pavilion Jingtian, mencoba memurnikan pikiran pembunuh di badannya dengan nafas King Lian Qi, tapi apa? Ada dua jenis kekuatan yang menyerang otak dan pikirannya. Dibandingkan dengan kekuatan membunuh dari tebasan budidaya darah, kutukan terlarang darah, yang lain lebih ganas. Kutukan darah itu seperti sebuah merek. Itu ada pada dirinya. Apa yang dikatakan Yuxi membuat semua orang di aula merasa merinding. Penatua Xiu mengerutkan kening, apakah tidak ada cara sama sekali? Yuxi menjawab, King Lian Qi dari King Lian Tai hanya dapat memainkan peran pendukung. Setidaknya sekarang, tidak ada cara untuk menghilangkan niat membunuh dalam dirinya. Dan bahkan jika dia untuk sementara menekan niat membunuh, dia tidak akan pernah menyentuh pedang pemakaman langit lagi. Jika dia diizinkan untuk mendapatkan pedang pemakaman langit lagi, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menekannya. Segera setelah dia mengatakan ini, mata semua orang menjadi lebih tajam. Apa yang terjadi dengan pedang pemakaman langit? Yan Ke, penguasa aula Guixu, bertanya lebih dulu. Yuxi menggelengkan kepalanya dan tertawa datar, dan dia menjawab, Feng Jinxiu mungkin telah mengintegrasikan kekuatan yang cukup jahat ke dalam pedang pemakaman langit sejak beberapa tahun yang lalu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pedang pemakaman langit memiliki menjadi demi pedang jahat, kupikir itu bisa diganti namanya menjadi pedang pemakaman darah. Feng Jinxiu, guguik tua ini. Yan Ke memarahi lebih dulu. Orang lain di istana juga diliputi kemarahan. Pantas saja dia masih menjadi pemimpin sebuah klan, namun dia berperilaku begitu tercela dan tidak tahu malu. Guguik tua itu, Feng Jinxiu, sudah mulai memasang jebakan. Bahkan jika kita mengambil kembali pedang pemakaman langit, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kutu kupret. Ini sangat keji. Ada banyak kutukan di aula. Yuxi mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang, bahkan jika kamu memarahi Feng Jinxiu di sini dari pagi hingga malam, dan dari malam hingga pagi, kamu tetap tidak bisa memarahi Feng Jinxiu sampai mati. Daripada menyia-nyiakan kata-katamu, kita harus mendiskusikan bagaimana caranya selesaikan masalah Xiao Nunu. Semua orang diam. Turun. Yuxi melanjutkan, Xiao Nunu jelas merupakan masalah besar yang tersembunyi. Jika tidak diselesaikan dengan benar, nanti akan sangat merepotkan. Setelah mendengar ini, banyak orang di aula mulai berkomunikasi satu sama lain dengan mata mereka. Penatua Xiu berhenti, dan berkata, apakah kamu masih tidak ingin membunuhnya? Yuxi bertindak dengan sangat tenang, dan dia menjawab, kemungkinan untuk mampu menekan kutukan darah di badannya tidak tinggi. Jika sungguh tidak mungkin, ini satu-satunya pilihan yang bisa kamu buat. Tidak masuk akal. Penatua Xiu segera menjadi marah. Dia mengutuk, jangan lupa siapa yang mengambil kembali pedang pemakaman langit dan siapa yang memenangkan kembali wajah klan Piao Miao. Dia adalah seorang jenius badan suci. Setelah 1 tahun masuk, seorang jenius yang dapat membunuh Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang. Melihat Penatua Xiu yang bersemangat, raut muka Yuxi tidak banyak berubah. Meski dia bersikap tenang, dia tidak ceroboh.
Dia dapat memahami suasana hati Penatua Xiu, tetapi Yusi juga melihat masalah ini dari sudut pandang klan. Aku tidak punya niat untuk bertengkar denganmu. Jika kutukan darah tidak dihilangkan, itu akan menjadi siksaan yang lebih berat baginya. Kamu, Penatua Xiu tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimanapun, dia juga bertanggung jawab menyebabkan situasi saat ini. Yang membuat Xiao Nunu kehilangan kendali bukan hanya kutukan terlarang darah di pedang pemakaman langit, tapi juga pemikiran pembunuhan geblek di kultivasi darah satu tebasan pedang. Justru karena dua faktor inilah segalanya menjadi lebih sulit. Berdasarkan pemahaman Penatua Xiu tentang Yusi, dia bukanlah orang yang kejam. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat baik, tetapi dia selalu sadar, apapun yang dia lakukan, dia selalu mengutamakan kepentingan klan. Kali ini, Tang Lai, wakil kepala istana Guiksu, berbicara. Sejak Xiao Nunu memenangkan posisi teratas di klan dalam dan mengalahkan Liang Xingchen di panggung hidup dan Mah Tei, wakil kepala istana tidak menonjolkan diri, tetapi sekarang dia melangkah maju. Saya tidak setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Penatua Xiu. Hah? Penatua Xiu melirik ke arah pihak lain. Tang Lai berkata, Penatua Xiu berkata bahwa Xiao Nunu mengambil kembali pedang pemakaman langit, dan dia juga bertarung demi wajah klan tersebut. Lalu saya ingin bertanya, siapa yang kehilangan pedang pemakaman langit? Siapa yang kehilangan wajah klan tersebut? Itu adalah istana Nirvana. Suara Tang Lai meninggi, menekan Xiu yang lebih tua yang marah. Apa yang dia lakukan bukanlah untuk membawa keuntungan bagi klan tersebut, tetapi untuk menebus kesalahan masa lalu. Bah, apa yang kamu semprotkan di sini? Penatua Xiu sangat marah. Sudah berapa lama Xiao Nunu menjadi murid? Apa hubungan yang terjadi di masa lalu dengan dia? Tang Lai tidak mau menerimanya menunjukkan kelemahan. Penatua Xiu mengepalkan tangannya dengan kedua tangannya. Sudah kubilang, siapapun yang berani menyentuh Xiao Nunu harus melewatiku terlebih dahulu. Tang Lai tahu bahwa dia bukan tandingan Penatua Xiu dan tidak ingin menggunakan kekerasan dengannya. Semua tetua ada di sini. Master Aola, mereka semua ada di sini, jadi sebaiknya saya mendengarkan pendapat semua orang. Penatua Xiu segera melihat ke Master Aola lainnya. Yan Ke, penguasa aula utama Aola Guiksu, tampak serius pada awalnya. Dia mengerutkan kening dan ragu-ragu lagi dan lagi, lalu berkata, saya menghargai bakat. Setelah ke-8 kalinya menyembah gunung dan merebut pedang, pandangan saya kepada Xiao Nunu telah berubah. Tetapi jika kutukan terlarang darah dan pemikiran pembunuhan iblis geblek tidak dihilangkan, itu akan menjadi siksaan baginya, jadi saya mengusulkan untuk mencoba yang terbaik untuk mengobatinya terlebih dahulu mungkin tapi. Yan Ke menghela nafas terlebih dahulu. Tidak melanjutkan. Tapi desahannya menjelaskan posisinya. Zhou Mian menggelengkan kepalanya, pikiranku sama dengan pikiran Tuan Istana Yan Kexian. Kemudian semua orang melihat ke arah Mo Huayuan, wakil ketua Istana Yuanlong, dan Lin Ruyin, wakil ketua Istana Taihua. Mo Huayuan berkata, aku juga. Lin Ruyin berkata, berusahalah sebaik mungkin untuk merawatnya. Lihat apakah ada harapan. Niat awal dari beberapa penguasa istana adalah untuk menyelamatkan terlebih dahulu, tetapi pada saat yang sama mereka juga menyampaikan sudut pandang bahwa mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Kutukan darah terlarang di badan Xiao Nunu akan melaksanakan rencana selanjutnya. Tuan Istana Zhao, di mana kamu? Tang Lai memandang Zhao Wuji, wakil kepala istana Juexian. Meskipun Zhao Wuji ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen, yang mengakibatkan dia dicabut sebagai wakil kepala istana, statusnya masih ada, setidaknya dalam waktu singkat. Zhao Wuji tersenyum penuh arti, ketua Xiao Nunu dan saya belum pernah bertengkar bahagia sebelumnya, jadi sulit bagi saya untuk mengungkapkan posisi saya dalam hal semacam ini, jadi saya akan abstain. Sepertinya telah memetik pelajarannya. Sekarang, saat ini, saya tidak akan banyak bicara. Tapi senyumannya membuat orang merasa dia punya motif tersembunyi. Mengapa Tuan Lin Tiantung Lin tidak datang? Tang Lai bertanya. Lin Tiantung adalah kepala aula utama Istana Juexian. Belakangan ini, dia jarang muncul. Tuan Istana Lin sedang mundur. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang ini. Meski beberapa empu keraton sudah mengutarakan pendapatnya, namun sebenarnya sikap mereka tidak tegas.
Tidak jelas bagaimana Xiao Nunu akan menghadapinya. Saat ini, tetua ketiga berbicara. Dia berkata, "Xiao Nunu, kamu tidak bisa membunuhnya bagaimanapun caranya." Hati Penatua Xiu menjadi cerah, dan seseorang akhirnya memperjelas posisinya. Pemimpin klan Han Changqing, yang berdiri di atas aula utama, juga melihat ke samping ke arah tetua ketiga. Xiao Nunu telah memberikan terlalu banyak kontribusi pada Istana Nirvana. Jika dia mati, Istana Nirvana tidak akan ada lagi, dan itu juga akan membuat hati para murid klan tersebut dingin. Begitu hati mereka dingin, klan tersebut akan bubar. Tetua ketiga mengatakan ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di aula terdiam. Yan Kexian, Zhou Mian, Mo Huayuan dan penguasa istana lainnya juga menghela nafas tak berdaya. Penatua ketiga melanjutkan, Feng Jinxiu telah merusak pedang pemakaman langit beberapa tahun yang lalu, jadi dia sudah merencanakannya. Silakan tempatkan diri Anda pada posisinya. Bagaimana jika pedang pemakaman langit tidak dibawa kembali oleh Xiao Nunu, tapi sebaliknya jika kamu mengambilnya kembali dengan cara lain, siapa yang akan terluka? Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Wajah semua orang menjadi pucat. Bahkan mata Han Changqing menunjukkan sedikit rasa dingin. Hanya ada 2 orang di seluruh klan Piao Miao yang memenuhi syarat untuk berlatih seni pedang pemakaman langit. Yang satu adalah penguasa Aula Nirwana, dan yang lainnya adalah penguasa klan tersebut. Jika pedang pemakaman langit tidak kembali ke Istana Nirwana dengan cara menyembah gunung untuk merebut pedang, maka kemungkinan besar pedang tersebut akan disimpan oleh pemimpin klan. Setelah Han Changqing menggunakan pedang pemakaman langit, orang yang memicu kutukan terlarang darah bukanlah Xiao Nunu, melainkan dia. Hiss! Semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sangat kejam. Ternyata target awal Feng Jinxiu bukanlah Xiao Nunu, melainkan Han Changqing. Tetapi bagaimana jika kutukan darah di badan Xiao Nunu tidak dihilangkan? Semua orang melihat ke arah tetua ketiga. Ini adalah masalah yang paling kritis. Tidak ada yang benar-benar ingin Xiao Nunu mati. Masalah utamanya adalah bahaya besar yang tersembunyi yang dia sembunyikan. Penatua ketiga berkata, pendapat saya adalah mengurungnya untuk sementara waktu di Paviliun Jingtian, menggunakan kitra teh hijau, untuk menekan kutukan darah dan pikiran membunuh di badannya, lalu menunggu penatua pertama dan kedua penatua akan kembali. Dengar ketika nama penatua pertama dan penatua kedua disebutkan, mata semua orang tidak bisa tidak berbinar. Penatua Xiu juga segera bereaksi, ya, mengapa saya melupakan tetua pertama dan tetua kedua? Jika kedua orang ini ada di sini, mereka pasti bisa menekan kutukan darah. Yang mahir dilakukan oleh tetua kedua adalah metode segel kutukan. Selama dia ada di sini, bahkan jika tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan darah, dia pasti bisa menyelamatkan nyawa Xiao Nunu. Kepercayaan pada kedua tetua itu. Tapi tetua pertama dan tetua kedua telah meninggalkan klan selama 3 atau 4 tahun, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Semua orang melihat ke arah tetua ketiga. Yang terakhir menjawab, kami hanya bisa menunggu dengan sabar untuk ini. Menurut praktik sebelumnya, Penatua Agung akan mengirimkan berita sesekali. Ketika berita berikutnya datang, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Hanya itu saja. Semua orang di aula mengangguk satu demi satu. Setelah pertemuan, pemimpin klan Han Changqing, bersama dengan tetua ketiga, Tetua Xiu dan penguasa Aula Taihua, Yuxi, datang ke Paviliun Jingtian. Paviliun Jingtian dibangun di antara 2 tembok gunung. Terdapat dinding batu yang curam di kedua sisinya, dan semakin tinggi Anda naik, semakin sempit jarak antara dinding batu di kedua sisinya. Oleh karena itu, tempat ini membentuk pemandangan unik berupa garis langit. Paviliun Jingtian tingginya 100 meter, dan terdapat platform batu persegi di depan paviliun. Di kedua sisi loteng, berdiri pilar batu Hua Biao yang spektakuler. Pada setiap pilar batu terdapat ukiran pola teratai hijau di atasnya. Dilihat dari depan saja, Paviliun Jingtian menunjukkan keagungan dan kehikmatannya. Setelah itu, beberapa orang memasuki Paviliun Jingtian. Hal pertama yang menarik perhatian adalah platform teratai hijau yang tingginya lebih dari 2 meter dan lebar 4 hingga 5 meter. Di platform teratai, ada sosok muda yang memancarkan darah misterius. Orang itu tidak lain adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu dipenjara di bawah pilar batu,
dikunci erat oleh beberapa rantai besi yang bergoyang dengan cahaya rune misterius. Xiao Nunu, Penatua Xiu mengerutkan kening dan tanpa sadar berjalan ke depan. Ketika dia berada kurang dari 2 meter dari platform teratai hijau, dinding lampu hijau berbentuk silinder menyelimuti platform teratai dan menghalangi jalan Penatua Xiu. Di platform teratai, Xiao Nunu tampak tertidur, setengah tertidur dan setengah terjaga. Matanya berkilat darah gelap dari waktu ke waktu. Kapanpun dia ingin melawan, rantai di badannya akan sedikit menegang. Wajahnya sedikit pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan profilnya sedingin pisau. Tidak perlu membuang-buang nafas, dia tidak bisa mendengarkan siapapun sekarang. Kata Yusi, penguasa istana Taihua. Aduh. Penatua Xiu menghela nafas, sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain berlatih kultivasi darah dengan satu pedang. Pemimpin klan Han Changqing menyipitkan matanya sedikit, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Yusi, sebelum tetua pertama dan tetua kedua kembali, tolong ganggu Tuan Yusi untuk menjaga paviliun Jingtian. Yusi mengangguk. Mengangguk, tidak ada penolakan. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Han Changqing masih sangat percaya pada Yusi. Dengan dia di sini, Han Changqing merasa cukup lega. Kemudian, Yusi mengingatkan, BTW, pedang pemakaman langit perlu ditempatkan di kolam 1 Qi. Energi spiritual bumi di kolam itu dapat melemahkan kekuatan kutukan darah di pedang. Baiklah, aku akan pergi ke kolam 1 Qi sebentar lagi. Jawab Han Changqing. Segera, Han Changqing melihat ke arah Penatua Xiu. Akhir-akhir ini, masalah di Istana Nirvana telah ditangani oleh Penatua Xiu, terutama para murid baru, yang perlu dihibur. Jika Anda membutuhkan sesuatu, mintalah tetua ketiga untuk melamar. Penatua Xiu mengangguk. Baik, Master Klan. Han Changqing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melirik Xiao Nunu di platform teratai hijau lagi, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Han Changqing dan tetua ketiga datang ke kolam 1 Qi. Seperti namanya, Yi Qi adalah sebuah kolam. Namun, kolam ini tidak diisi dengan air biasa, melainkan dengan cairan jiwa terestrial yang diambil dari bumi. Han Changqing dan tetua ketiga berjalan melalui jalan hutan satu demi satu, lalu berjalan melintasi jembatan batu, dan akhirnya sampai di kolam Yi Qi. Bentuk kolam Yi Qi yang tidak beraturan memberikan kesan seperti kolam dalam di tengah rawa. Ada kabut yang melonjak di kolam, dan cairan emas di dalamnya mengalir perlahan. Han Changqing mengangkat tangannya. Hoa! Pedang pemakaman langit yang tersegel jatuh ke tangannya. Bila pedang itu dibungkus dengan selembar kain putih, dan tanda pada kain putih itu berkedip-kedip, memenjarakan kekuatan kutukan darah di atasnya. Han Changqing mengangkat lengan bajunya dan melambai, dan pedang pemakaman langit terbang ke puncak kolam Yi Qi, dan kemudian jatuh ke dalam kolam. Wow! Pedang memasuki kolam, air beriak, dan ribuan energi spiritual bumi berkumpul, seperti tentakel kecil, mengelilingi pedang pemakaman langit. Hah! Setelah melakukan ini, Han Changqing menarik napas dalam-dalam. Tetua ketiga di belakangnya juga tidak berbicara. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekarang adalah berharap tetua pertama dan tetua kedua dapat kembali ke klan tersebut sesegera mungkin, jika tidak, situasinya akan menjadi lebih pasif. Kirim lebih banyak orang untuk menjaga kolam Yi Qi. Jika ada perubahan pada pedang pemakaman langit, beritahu saya sesegera mungkin. Selain itu, perkuat pencegahan klan secara komprehensif, dan jangan biarkan klan pedang Tiangang memanfaatkan celah tersebut. Lagi, Han Changqing berkata tiba-tiba. Tetua ketiga sedikit mengangguk. Ya, malamnya dingin dan anginnya sejuk. Klan pedang Tiangang, Yunjian Feng. Saat ini, puncak Yunjian masih memiliki bekas luka setelah perang terakhir. Tepi tebing yang menjulang tinggi disegel dan dibangun di atas Yun Feng. Matanya terbuka, menampakkan cahaya dingin dan menyeramkan. Han Changqing, kamu telah membuat pilihan yang salah. Hehe. Pertunjukan sebenarnya akan berlangsung selanjutnya. Rencanaku selanjutnya akan menghancurkanmu. Klan Piao Miao. Klan Piao Miao. Selama beberapa hari berturut-turut, klan tersebut telah menerapkan perlindungan tambahan. Jumlah murid yang menjaga gunung juga bertambah 2 kali lipat. Setiap setengah jam, akan ada murid yang menggiring burung dan binatang untuk berpatroli di sekitar gerbang gunung. Aduh,
Hal besar seperti itu terjadi di Aula Nirvana, dan klan itu langsung panik. Beberapa murid yang menjaga gunung berkumpul untuk berkomunikasi. Tidak mungkin, tahukah kamu berapa banyak murid baru yang meninggal dalam pertempuran Istana Nirvana? Berapa banyak? Lebih dari 2/3. Ya, mereka semua adalah anak muda yang penuh harapan untuk masa depan. Pada akhirnya, semuanya hilang. Namun, klan pedang Tiangang menderita kerugian yang lebih besar kali ini. 3 ahli pedang tingkat raja, 36 penguasa feodal, dan semua master di alam spiritual Mahtei di bawah pedang kepala Xiao Nunu. Kamu pantas Mahtei. Tapi bagaimana kondisi kepala Xiao Nunu? Saya belum tahu. Klan tersebut tampaknya telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi khusus tentang hal ini. Tampaknya situasi ketua Xiao Nunu tidak optimis. Klan tersebut belum mengumumkan detailnya. Melalui kesulitan. Bukankah kamu pernah mengatakan hal-hal buruk tentang kepala Xiao Nunu di masa lalu? Kamu bilang dia orang baru, geblek sekali, kenapa dia mengubah jenis kelaminnya sekarang? Saya hanya bisa mengatakan bahwa ketua Xiao Nunu pantas mendapatkan rasa hormat saya. Saya ingin bertanya kepada seluruh klan Piao Miao, murid mana yang dapat mencapai ketinggian ini hanya dalam 1 tahun? Saya tidak menyukainya sebelumnya, tetapi karena dia sendirian, setelah saya pergi ke klan pedang Tiangang untuk mengambil pedang pemakaman langit, saya benar-benar mengubah pandangan saya sebelumnya. Yah, itu masuk akal. Saya berharap para pemimpin senior klan tersebut dapat memperlakukan kepala Xiao Nunu dengan baik dan membantunya melewati kesulitan secepatnya. Mungkin, meskipun suasana di klan agak suram akhir-akhir ini, pandangan orang-orang di setiap aula terhadap Xiao Nunu perlahan berubah. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh 3 raja pedang dan membantai 36 master klan pedang. Makhluk seperti itu sungguh mengagumkan dan dihormati. Aula Nirwana. Setelah pertempuran, puncak utama hancur. Penatua Xiu diperintahkan untuk mengelola Aula Nirvana untuk sementara. Dia berdiri di alun-alun, melihat ke sudut dan noda darah yang tersisa di celah-celah batu, dan hatinya cukup rumit. Elder Xiu. Lou King datang dengan 2 wajah baru. Pikiran Penatua Xiu terputus. Dia memandang Lou King, kamu terluka parah. Yang terbaik adalah tetap di tempat tidur. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, saya baik-baik saja. Keduanya adalah deputi yang saya pekerjakan. Mereka dapat membantu saya. Apakah yang lain baik-baik saja? Changqing, Lan Meng, dan Guan Xiang semuanya terluka parah. Untungnya, ada Yan Ying, dan mereka sekarang sudah keluar dari bahaya. Yan Ying adalah cucu dari Yan Beishan, penguasa kota pohon suci, dan Penatua Xiu tahu itu. Meskipun gadis kecil itu tidak kuat dalam pertarungan, dia memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Justru karena Changqing, Lan Meng dan yang lainnya masih berlatih, maka Lou King memilih untuk membawa 2 pendatang baru kali ini. Apakah emosi para murid baru masih stabil? Tanya Penatua Xiu. Lou King berbalik ke samping dan melihat kedua orang di belakangnya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, melapor kepada Penatua Xiu, sebagian besar orang telah pulih. Penatua Xiu mengangguk sedikit dan melanjutkan, jika ada orang yang ingin meninggalkan Aula Nirvana atau ingin meninggalkan klan hidup-hidup, Anda dapat melapor kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kedua pendatang baru itu saling memandang, dan yang lainnya menjawab, Penatua Xiu, kami tidak akan pergi, dan tidak ada yang akan pergi. Oh. Penatua Xiu sedikit terkejut. Pihak lain melanjutkan, pada hari pertama masuk, kami mengalami bencana ini, yang membuat kami merasakan kenyataan kejam dari kelangsungan hidup yang kuat. Kami kehilangan banyak teman kali ini, tapi itu juga membuat kami memahami pentingnya kekuatan. Yang paling penting bagaimanapun, kita telah menyaksikan sikap kepala Xiao Nunu dan melihat dengan mata kepala kita sendiri pesona pedang pemakaman langit. Dia layak membiarkan kita tinggal di Istana Nirwana dan menelusuri jejaknya. Penatua Xiu tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Saya pikir anggota baru Istana Nirvana yang telah melalui musibah ini akan terpukul dan bahkan tidak berdaya. Namun, di saat-saat terakhir, kemunculan Xiao Nunu melengkapi keselamatan mereka. Xiao Nunu membunuh semua orang di klan pedang Tiangang dengan 1 pedang dan 1 orang, dan juga mengejutkan jiwa para pendatang baru. Pada saat itu, Xiao Nunu tidak hanya melindungi nyawa mereka,
tetapi juga menghilangkan rasa takut mereka terhadap klan Pedang Tiangang. Klan Pedang Tiangang tidak terkalahkan. Mereka tidak maha kuasa. Setelah pertempuran ini, tekad semua orang untuk tinggal di Nirvana Hall dan mengikuti Xiao Nunu semakin kuat. Kami tidak akan pergi ke aula lain, kami juga tidak akan meninggalkan klan Piao Miao. Kami masih ingin merevitalisasi aula Nirwana, dan membalas kematian rekan-rekan kami. Kata pendatang baru itu dengan tegas. Kata-kata ini terdengar familiar di telinga Penatua Xiu. Sama seperti orang-orang di Istana Nirvana yang mewarisi ilmu pedang dari penguasa istana sebelumnya Ying Wuya, kini ada juga orang yang terkesan dengan keanggunan Xiao Nunu. Kehendak Istana Nirwana benar-benar ada, dan apinya diturunkan dari generasi ke generasi. Hidung Penatua Xiu terasa sakit. Dia berbalik dan matanya menjadi merah. Dia diam-diam berkata, Ying Wuya, meskipun kamu telah pergi, kamu telah mempengaruhi beberapa generasi di Nirvana Hall. Penatua Xiu, kapan Ketua Xiao Nunu akan kembali? Ini juga merupakan masalah yang menjadi perhatian Lou King. Dia memandang Penatua Xiu dengan penuh harap. Hampir. Penatua Xiu tersenyum, menghela napas lega, dan kemudian bertanya, di mana gadis itu Ying Jinhuan? Lou King menjawab, wakil kepala istana telah pergi ke istana Taihua. Penatua Xiu terkejut, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Istana Taihua. Di luar bangunan istana yang memancarkan aroma buku. Ying Jinhuan sedang menunggu di sini sendirian. Tuan Ying. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya keluar dari dalam. Itu adalah Lin Ruyin, wakil kepala istana Taihua. Dia melihat ke arah Ying Jinhuan di luar dan bertanya, saya dengar Anda sedang mencari saya. Ying Jinhuan sekarang juga menjadi wakil kepala istana Nirvana. Namun, dari segi usia dan senioritas, Lin Ruyin masih seniornya. Tuan Ruyin. Ying Jinhuan melangkah maju dengan sedikit permintaan maaf di matanya, maaf. Apa yang terjadi terakhir kali? Maafkan aku. Lin Ruyin tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada urusan Xiao Nunu. Yang terjadi adalah kita semua direncanakan oleh klan Pedang Tiangang. Meski begitu, Lin Ruyin masih ketakutan ketika dia mengingat pedang Xiao Nunu. Saat itu, pedang Xiao Nunu langsung membuatnya merasakan nafas kematian. Jika pemimpin klan Han Changqing tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemudian, Lin Ruyin bertanya lagi, Anda tidak mencari saya secara khusus untuk meminta maaf, bukan? Tidak. Kata Ying Jinhuan sambil mengeluarkan resep jamu, saya ingin meminta Guru Ruyin untuk membantu saya sempurnakan satu jamu, eliksir. Lin Ruyin jelas terkejut, jamu jenis apa? Jamu Xing Shen Tai King. Hah? Lin Ruyin dengan penasaran mengambil resep jamu dari tangan Ying Jinhuan, saya belum pernah mendengar nama jamu ini. Apa efeknya? Punya. Ying Jinhuan menjawab, saya sendiri yang meneliti resep ini. Lin Ruyin bahkan lebih terkejut lagi. Dia saling memandang dengan heran. Ying Jinhuan melanjutkan, ramuan ini dapat menghilangkan roh jahat pembunuh pikiran dalam badan manusia. Setelah Xiao Nunu menggunakan budidaya dari satu tebasan pedang, untuk pertama kalinya, saya mempelajari resep ramuan ini. Yang saya takuti adalah itu suatu hari dia akan dibunuh oleh iblis geblek dengan pikiran membunuh. Terkendali. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ying Jinhuan, mata Lin Ruyin tidak bisa membantu tetapi melembut. Dia menghela nafas pelan, apakah dia tahu bahwa kamu telah membayar begitu banyak untuknya? Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan untuk Istana Nirvana, hal-hal yang telah saya lakukan bukanlah apa-apa. Dan Fang bertanya, apakah menurut Anda, jamu kebangkitan jiwa Tai King, ini layak? Lin Ruyin dengan cermat mengamati isi jamu tersebut. Pantas untuk dicoba. Tapi Lin Ruyin kemudian berkata, tapi kamu harus tahu bahwa di dalam badan Ketua Xiao Nunu, tidak hanya ada niat membunuh geblek dari budidaya dari satu tebasan, tapi juga kutukan dari terlarang yang terkandung di pedang pemakaman langit. Kebangkitan, ini saya tidak yakin seberapa efektif jamu Shen Tai King. Dan saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyempurnakan jamu ini, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ying Jinhuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kata-katamu sudah cukup. Ying Jinhuan sangat menyadari situasi Xiao Nunu saat ini. Jika pikiran pembunuhan geblek dan kutukan terlarang darah tidak dihilangkan dari badannya selama sehari,
maka dia akan menjadi ancaman bagi seluruh orang. Klan akan meningkat dari hari ke hari. Ying Jinhuan tidak punya pilihan selain menunggu hasilnya di Aula Nirvana. Meskipun Ying Jinhuan telah berulang kali menasihati Xiao Nunu untuk tidak menggunakan kultivasi dari satu tebasan pedang, pada awalnya, Xiao Nunu juga setuju. Namun Ying Jinhuan masih khawatir. Dia tidak pernah melepaskan masalah ini. Selama lebih dari setengah tahun, Ying Jinhuan telah mencari cara untuk menghadapi pikiran pembunuh yang geblek. Dia membaca banyak buku kuno dan bertanya kepada banyak orang, dan akhirnya mendapatkan resep untuk jamu kebangkitan Dewa Taiking. Namun apakah berguna dan seberapa efektifnya, Ying Jinhuan sendiri tidak mengetahuinya. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Ruyin. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Klan Piao Miao masih dalam kewaspadaan ketat. Hal-hal tentang Xiao Nunu juga selalu menjadi perhatian orang. Namun, ada juga orang yang membenci Xiao Nunu. Malam, anginnya dingin dan bintang-bintang jarang. Istana Abadi, tempat di mana mantan murid sejati Liang Xingchen berlatih. Seorang wanita pucat memegang pedang panjang di kedua tangannya. Matanya tajam dan raut mukanya jahat. Saudaraku, pria itu telah menderita balasannya. Dia disiksa oleh pikiran pembunuh yang geblek setiap hari. Dia tidak akan hidup lama. Wanita ini tidak lain adalah saudara perempuan Liang Xingchen, Liang Zi. Pedang panjang yang dia pegang di tangannya juga merupakan senjata yang digunakan Liang Xingchen semasa hidupnya, pedang Juefeng. Sejak Liang Xingchen meninggal dalam tahap hidup dan mati, Liang Zi hampir jatuh ke dalam kondisi setengah geblek, namun kebenciannya pada Xiao Nunu tidak pernah hilang. Semua mantan pengikut Liang Xingchen telah bubar. Bahkan Zhou Yufu, tetua istana Juexian, tidak pernah datang lagi. Hah! Tiba-tiba, hembusan angin dingin berwarna kabut bertiup, dan Liang Zi bergidik. Di belakangnya, sosok yang dingin dan serius tiba-tiba muncul. Liang Zi berbalik dengan gelisah, "Zhao, Tuan Zhao." Orang yang datang sebenarnya adalah wakil penguasa istana Juexian, Zhao Wuji. Zhao Wuji berjalan ke sisi Liang Zi dan mengambil pedang Juefeng dari tangan lawannya. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, pedang tertinggi masih ada di sana. Pedang tertinggi yang pernah tak tertandingi. Tidak akan pernah kembali lagi. Mendengar ini, Liang Zi mengertakkan gigi dan meneteskan air mata. Zhao Wuji mengembalikan pedangnya ke pihak lain, dan kemudian berkata, "Apakah kamu membenci orang itu?" Liang Zi mengangguk penuh semangat, "Saya berharap dia mati." Zhao Wuji tersenyum, dan senyumnya cukup menyeramkan, "Seseorang ingin bertemu denganmu. Ikut aku, ayo." Setelah itu, Zhao Wuji berbalik dan pergi. Liang Zi tertegun sejenak, ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Langit semakin gelap. Beberapa bintang juga menghilang dengan tenang. Bulan sabit yang gelap bersembunyi di balik awan gelap, dan di bawah malam, kabut dan embun beku membubung di mana-mana. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Zhao Wuji, Liang Zi mencapai puncak yang sepi tanpa ada orang di sekitarnya. Di tepi tembok gunung yang curam, sesosok badan berdiri dengan tangan di belakang punggung. "Dia di sini." Zhao Wuji berjalan di belakang orang itu dengan sikap yang sangat hormat. Liang Zi memandang pria itu. Saat angin berkabut menggerakkan jubah pria itu, dia perlahan berbalik, memperlihatkan wajah paruh baya yang bermartabat. Mata pihak lain sedalam mata harimau, dan alisnya memancarkan keagungan yang bahkan lebih kuat daripada mata Zhao Wuji. Orang ini tidak lain adalah kepala aula utama istana Juexian, Lin Tiantung. Istana, penguasa istana. Liang Zi mengenali orang ini. Bagaimanapun juga, Liang Xingchen adalah seorang jenius kelas 1 di istana Juexian. Lin Tiantung memandang Liang Zi dan berkata, "Apakah kamu ingin membunuhnya?" Liang Zi terkejut. Dia kemudian menyadari bahwa dia mengacu pada Xiao Nunu. "Ya," Liang Zi mengangguk. Lin Tiantung tersenyum, "Bagus sekali. Kamu hanya perlu melakukan satu hal." "Apa?" Liang Zi bertanya. Lin Tiantung berhenti dan kemudian menjawab, "Saya ingin Anda melepaskan dia dari paviliun Jingtian. Aku ingin kamu melepaskan dia dari paviliun Jingtian." Kata-kata Lin Tiantung langsung membuat mata Liang Zi terbuka lebar dan hatinya ngeri. "Lepaskan Xiao Nunu. Mengapa?" Pihak lain akhirnya berakhir seperti ini, bukankah itu yang ingin dia lihat? Mengapa melepaskannya? Liang Zi bingung,
Tetapi dihadapkan pada aura kuat Lin Tiantung, dia tidak berani berbicara. Jangan gugup, Lin Tiantung melangkah maju dan menepuk bahu Liangzi. Dia menatapnya dengan serius, katakan padaku, apakah kamu ingin dia mati? Liangzi mengangguk dengan mata tegas, meremas di antara giginya. Dia mengucapkan satu kata, saya ingin. Tapi, pejabat senior klan Piao Miao tidak ingin dia mati. Liangzi mengertakkan gigi dan terlihat tegang. Lin Tiantung berkata, sejak berdirinya klan Piao Miao, hanya sedikit orang yang mempraktikkan kultivasi dari satu tebasan pedang yang memiliki akhir yang baik. Pada dasarnya, lebih dari 99% dari mereka telah membawa konsekuensi besar bagi klan tersebut. Ancaman besar, jadi jika klan tidak dapat melakukannya, maka klan tersebut akan melakukannya memilih untuk membebaskan mereka, tapi Xiao Nunu berbeda. Semua orang melindunginya. Klan bersedia menginvestasikan sumber daya yang besar untuk menekan pikiran pembunuh geblek di badannya. Mata Liangzi tiba-tiba menoleh. Wajahnya merah dan dipenuhi amarah. Lin Tiantung tersenyum, apakah kamu marah? Tidak apa-apa untuk marah. Saya juga marah. Jue Bianjian Ziliang Xingsen adalah penerus yang telah saya kembangkan dengan penuh semangat. Dia bisa saja mengambil alih posisi saya. Dia bisa menjadi istana Juexian. Milik dewa dapat bersifat parsial, pria bermarga Xiao itu tidak memiliki ikatan klan sama sekali. Dia membunuh Liang Xingsen, muridku yang paling berharga, dan saudaramu sendiri. Kata-kata ini, seperti guntur, mengejutkannya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Namun amarah di hatinya terus melonjak seperti nyala api. Membenci. Kebencian yang tak ada habisnya. Kebencian yang tak terkendali. Liangzi tidak bisa tidak membenci Xiao Nunu, dan terlebih lagi semua orang di klan Piao Miao. Bunuh, aku ingin membunuhnya, aku ingin membalaskan dendam saudaraku. Liangzi sepertinya telah dicuci otak, hanya menyisakan kebencian dan amarah. Lin Tiantung berkata, kamu ingin balas dendam, kamu ingin Xiao Nunu mati. Aku ingin balas dendam, aku ingin dia mati. Suara Liangzi bergetar. Namun, jika dia tetap berada di pavilion Jingtian, dia tidak akan mati. Orang-orang dari klan Piao Miao akan terus menunda dan akan terus berusaha menyelamatkannya, jadi kamu harus membiarkannya keluar. Selama jika dia dibebaskan, dia akan lepas kendali. Dalam hal ini, dia akan mati dan reputasinya akan hancur. Liangzi tergerak, bahkan sedikit tidak sabar. Dia sangat ingin melihat adegan di mana Xiao Nunu kehilangan kendali dan dibunuh oleh orang-orang dari klan Piao Miao. Bukankah para petinggi klan ingin dia hidup? Saya tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mengapa Xiao Nunu harus dilindungi oleh semua orang? Mengapa saudaranya Liang Xingsen harus mati dalam tahap hidup dan mati? Tidak adil. Sangat tidak adil. Dirangsang oleh kata-kata Lin Tiantung, kebencian Liangzi berlipat ganda, dan hatinya hampir terpelintir. Dia ingin Xiao Nunu mati, dia ingin Xiao Nunu hancur, dan dia ingin Xiao Nunu tidak pernah bisa berdiri lagi. Apa yang harus aku lakukan? Liangzi menatap tajam ke arah Lin Tiantung dan Zhao Wuji di depan dia. Keduanya saling memandang, dan senyuman dingin muncul di wajah mereka. Pada saat ini, dua penguasa istana abadi tampaknya setengah tersembunyi di kegelapan dan setengah terbuka di bawah cahaya. Setengahnya yang tersembunyi di kegelapan tampak seperti manusia serigala yang ganas. Malam, diam di mana-mana. Di luar jalan hutan yang rimbun, lebih dari selusin master klan tersebar di sini. Mata mereka setajam elang dan selalu waspada. Tiba-tiba, aliran udara yang tak terlihat mengaduk pasir dan debu di tanah, dan dalam kegelapan, sesosok badan agung perlahan keluar. Siapa itu? Teriak penjaga utama dengan dingin. Yang lain juga tampak waspada. Ketika mereka melihat orang itu datang, para penjaga menurunkan kewaspadaannya. Ternyata itu adalah Tuan Istana Zhao dari Istana Juexian. Apakah ada salahnya datang ke kolam Yiki selarut ini? Zhao Wuji tersenyum tipis dan berkata, saya lewat sini dan datang untuk mencari tahu seperti apa pedang pemakaman langit. Pihak lain menggelengkan kepalanya, kutukan terlarang darah di pedang pemakaman langit juga kuat. Saya tidak tahu kapan itu akan dilepaskan. Kekuatan jahat itu benar-benar hilang. Benarkah? Sungguh memalukan untuk pedang yang begitu terkenal. Setelah itu,
Zhao Wuji mulai berjalan masuk. Tapi kemudian, penjaga itu menghentikan pihak lain. Tuan Istana Zhao, kamu tidak bisa masuk. Oh, kenapa? Saya hanya ingin melihat pedang pemakaman langit. Maaf, Tuan Istana Zhao, ketua klan punya perintah. Tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan memasuki kolam Yiki. Itu dia. Ya, Tuan Istana Zhao, karena masalah dengan pedang pemakaman langit terlalu besar, mohon maafkan saya. Oke, Zhao Wuqi tersenyum lembut, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah itu, pihak lain berbalik dan bersiap untuk pergi. Semua penjaga juga menurunkan kewaspadaannya. BTW, ada satu hal lagi. Tapi saat ini, Zhao Wuji tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa? Itu. Tiba-tiba, mata Zhao Wuji tiba-tiba menjadi tajam. Dia berbalik, dan sebilah pedang cahaya dingin menembus ujung jarinya. Hiss. Daging dan darahnya terpotong, dan darah beterbangan. Penjaga yang menjadi pemimpin tiba-tiba melebarkan matanya dan menjadi pucat turun dengan lemah, dan darah hangat mengalir dari tenggorokannya. Penjaga lainnya terkejut saat melihat ini. Tuan Istana Zhao, apa yang kamu lakukan? Hei, senyuman, jika kamu tidak mengizinkanku masuk, maka ini satu-satunya cara. Setelah mengatakan itu, Zhao Wuji memiliki sebuah pemikiran di benaknya, dan pedang perak Panlong yang bersinar dengan cahaya yang kuat tiba-tiba muncul di tangan Zhao Wuji. Dia menyeret pisaunya ke depan dan melihat kilatan cahaya perak, dan segera membunuh 3 orang lagi. Melihat ini, semua orang melangkah maju untuk bertarung. Namun, Zhao Wuji berada di puncak alam raja tingkat ketiga. Begitu dia mengambil tindakan, dia langsung menghancurkan sekelompok orang di depannya. Kekuatan pedang berputar, secara vertikal dan horizontal, dan satu demi satu sosok terbunuh oleh pedang Zhao Wuji. Cepat, beritahu pemimpin klan. Kata seseorang dengan cepat. Ya, orang lain dengan cepat mengeluarkan panah sinyal dan hendak meluncurkannya. Tapi bagaimana Zhao Wuji bisa membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia inginkan? Dia tersenyum mencemooh, apakah kamu pikir kamu punya kesempatan? Tebasan naga perak, raungan. Daogang yang terbungkus naga bergegas menuju orang yang melepaskan panah sinyal. Sebelum sinyal pihak lain dikirim, dia terbelah 2 oleh Daogang di tempat. Orang-orang yang tersisa terkejut dan marah. Zhao Wuji, beraninya kamu membunuh sesama muridmu. Hei! Zhao Wuji berkata sambil tersenyum bangga, orang yang membunuhmu bukanlah aku, tapi Xiao Nunu. Xiao Nunu. Benar, itu Xiao Nunu. Dia tidak segan-segan membunuh sesama muridnya tanpa pandang bulu demi merebut pedang pemakaman langit. Kalian semua mati di tangannya, hahaha. Zhao Wuji tersenyum sambil mengangkat naga melingkar pedang perak di tangannya. Orang-orang yang tersisa merasa ngeri, wajah pucat mereka memantulkan cahaya pedang yang mematikan. Pembantaian itu terjadi secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Ujung pisau Zhao Wuji berlumuran darah, dan dia membantai semua orang yang menjaga kolam Yiki dalam sekejap. Kemudian, dia segera memasuki jalan hutan di depan, dan setelah beberapa saat, dia tiba di kolam Yiki. Melihat pedang pemakaman langit yang ditempatkan di kolam dan disegel dengan kain putih, wajah Zhao Wuji dipenuhi dengan senyuman tegas dan bangga. Pertunjukannya akan segera dimulai. Di bawah naungan malam, klan Piao Miao berada di bawah arus. Kegelapan tak berujung bagaikan cakar misterius, menyebar ke setiap sudut gelap. Paviliun Jingtian. Tenang di sekitar. Di alun-alun di luar loteng, Yuxi, kepala aula utama Istana Taihua, duduk di atas platform batu. Dia menutup matanya dengan ringan, seolah sedang bermeditasi. Di belakangnya, pintu paviliun Jingtian ditutup rapat. Tiba-tiba, ups! Cahaya pedang tiba-tiba menyerang, menargetkan Yuxi di platform batu di alun-alun. Hah! Yuxi membuka matanya, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan dan cahaya pedang bertabrakan, dan Yuxi segera berdiri, menunjukkan kepada orang lain dengan mata dingin. Di mana Xiao Xiao? Wow! Udara suram mengalir ke arahnya, dan sesosok badan berpakaian hitam dengan kain hitam di wajahnya muncul di depan Yuxi. Dia memegang pedang tajam sepanjang 3 kaki di tangannya, pedang itu bergetar ringan dan mengeluarkan erangan pelan yang keras. Yuxi memandang pengunjung itu, apakah kamu tidak berani melihat orang? Kamu masih menutupi wajahmu di malam hari. Begitu dia selesai berbicara,
Pria berbaju hitam itu meleduk dengan kecepatan gerakan yang mencengangkan, dan dia berubah menjadi beberapa bayangan berturut-turut. Saat berikutnya, pedang panjang telah dipaksakan ke tenggorokan Yusi. Serangannya cepat dan ditujukan untuk membunuh. Di satu sisi badan Yusi, pedang itu hampir menyentuh lehernya, lalu pria berbaju hitam itu mengayunkan pedangnya secara horizontal. Yusi mengangkat kepalanya dan bersandar ke belakang, dan ujung pedang itu hampir menyapu ujung hidungnya cukup berbahaya. "Siapa kamu?" Yusi berbalik dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk memukul pria berbaju hitam itu. Mata yang terakhir itu dingin dan dia juga menggunakan telapak tangan untuk berkorban. Bang! Kedua telapak tangan bertemu, dan gelombang setelahnya melanda. Batu bata di dasar alun-alun terhempas, dan keduanya menjauh satu sama lain. Cahaya dingin melintas dari sudut mata Yusi, klan Piao Miao dapat menghitung mereka yang memiliki kekuatan ini. "Siapa kamu?" Pria berbaju hitam masih tidak berbicara, dan dia mengeluarkan dua energi pedang secara berurutan. Hus! Hus! Cahaya pedang datang, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Yusi menyingkir dan menghantam pilar batu di belakangnya dengan dua energi pedang. Pilar batu itu segera dipotong menjadi 3 bagian. "Hah? Bukankah kamu mengatakan itu? Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam." Wow! Setelah mengatakan itu, Yusi membentuk segel dengan kedua tangannya, dan bersama dengan ledukan kekuatan sihir yang agung, bersamanya sebagai di tengahnya, sebuah bangunan megah tiba-tiba muncul. Formasi sihir ini seperti lingkaran cahaya suci, dengan lusinan tanda cahaya misterius yang mempesona melayang di luar badan Yusi. Zixia sangat marah. Tiba-tiba, cahaya ungu bersinar di bawah telapak tangan Yusi. Tanda cahaya misterius berkumpul di telapak tangannya seperti pecahan bintang, dan kemudian Yusi mengangkatnya dengan telapak tangan, dan cahaya ungu pekat melesat ke depan. Zixia Zenki adalah seni bela diri tingkat raja, dan hanya master aula utama istana Taihua yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Telapak tangan ini sepertinya tidak menimbulkan gelombang energi yang dahsyat, namun kenyataannya semua kekuatannya terkonsentrasi pada cahaya ungu itu. Pria berbaju hitam segera mengangkat pedangnya ke hadapannya, memegang pedang di satu tangan, dan menggunakan teknik pedang dengan tangan lainnya. Tianlao angkat perisainya. Dentang, dentang, dentang. Pedang panjang di tangan pria itu tiba-tiba membusuk, dan bayangan pedang dengan cepat terbuka, lalu seperti payung besar, menghalangi bagian depan. Cahaya ungu menghantam pedang dan perisai berbentuk payung, dan dampak ungunya meleduk, dan pedang serta perisai di depan pria berbaju hitam juga meleduk. Wajah Yusi, penguasa aula Taihua, menjadi dingin. "Pedang Tiangang Jue, kamu dari klan pedang Tiangang." Pria berbaju hitam tidak berniat untuk terlibat dengannya menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. "Kemana harus pergi?" Yusi segera mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam klan Piao Miao, orang-orang dari klan pedang Tiangang tiba-tiba masuk ke area tersebut, dan Yusi tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Namun, tepat sebelum Yusi berjalan beberapa saat, pintu paviliun Jingtian yang tertutup dibuka. Sesosok yang penuh kebencian masuk ke paviliun Jingtian. Orang ini tidak lain adalah saudara perempuan Liang Xingchen, Liang Zi. Dia berjalan ke bawah platform teratai hijau dan menatap sosok muda yang dirantai di platform dengan raut muka kebencian. "Kamu sangat menyedihkan seperti kamu sekarang," kata Liang Zi dengan kejam. "Kamu juga akan mendapatkan hari ini." Di platform teratai hijau, ada cahaya redup di kedalaman mata Xiao Nunu, dan rantai besi di badannya bergoyang dengan cahaya misterius yang terang. Aliran energi teratai hijau menembus badan Xiao Nunu di sepanjang rantai besi, mencoba memurnikan pembunuh geblek itu. Pikiran, di badannya, dan kekuatan kutukan darah. "Kamu tidak pernah membayangkan suatu hari nanti, kamu akan jatuh ke tanganku, kan?" Liang Zi berkata dengan sedikit bangga atas kebenciannya. Lalu, dia mengeluarkan botol kaca. "Aku ingin melihatmu, Mah Tei. Aku ingin melihatmu hancur." Segera, Liang Zi membalik botolnya, dan kemudian sekelompok cairan merah tua mengalir darinya. Cairan ini mengalir di tanah, seperti darah iblis misterius. Lalu, cairan itu benar-benar bergerak. Tampaknya ia memiliki perasaan bergeraknya sendiri dan langsung naik ke platform teratai hijau. Pembatasan perlindungan pada platform teratai langsung diaktifkan. Dinding lampu penghalang berbentuk silinder muncul di depan Liang Zi.
Tapi kemudian, cairan merah tua itu berubah menjadi ribuan duri seperti jarum, dengan paksa menembus dinding cahaya penghalang di luar platform teratai. Liangzi sangat gembira, mereka benar-benar tidak berbohong padaku. Benang cairan merah tua menyerbu platform teratai hijau, dan kemudian seperti tentakel kecil, mereka dengan cepat memanjat rantai besi di platform. Tabrakan. Rantai besi ada gerakan tiba-tiba, dan cahaya misterius di atasnya dengan cepat meredup. Segera, cairan merah tua itu membentuk pola cahaya kecil yang berputar-putar dan mengalir langsung ke badan Xiao Nunu di sepanjang rantai besi. Saat berikutnya, energi teratai hijau di badan Xiao Nunu tiba-tiba menjadi tidak seimbang. Energi pembuni yang akhirnya menjadi tenang akhir-akhir ini menjadi sangat mania lagi. Badan Xiao Nunu bergetar hebat, matanya menjadi merah seperti darah, dan dia memancarkan aura seperti binatang buas. Rantai besi di badannya menegang, dan mata dinginnya tertuju pada Liangzi di bawah panggung King Lian. Yang terakhir tampak bersemangat, bahkan lebih bangga, bahkan sedikit geblek. Hahaha, iya, itu dia, Liangzi bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Mereka tidak berbohong padaku. Barang-barang yang mereka berikan padaku benar-benar bisa merangsang keinginanmu untuk membunuh. Kamu Mah Tei, haha, kamu sudah Mah Tei. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan niat membunuh yang berdarah menerobos pengekangan. Kekuatan kekerasan mengamuk seperti badai, dan semua rantai besi yang memenjarakan Xiao Nunu putus dalam sekejap. Bang! Dampaknya seperti air terjun berdarah. Dinding paviliun Jingtian hancur, dan Liangzi bahkan terhempas. Bang! Liangzi terjatuh di luar pintu. Darahnya melonjak dan darah mengalir dari mulutnya. Ho! Segera setelah itu, angin es yang dingin menembus ke dalam tuling, dan di paviliun Jingtian, sesosok badan yang ganas menerobos lapisan kabut darah dan melangkah keluar dari pintu. Jubah Xiao Nunu berkibar, dan matanya dingin, seperti dewa pembunuh tiada taraf yang menerobos batasan. Saat dia melihat kemunculan Xiao Nunu saat ini, hati Liangzi langsung diliputi rasa takut. Dia bangkit dari tanah dengan panik, lalu lari. Seseorang datang. Dia lari, keluar dari dalam. Teriak Liangzi keras sambil lari. Saat ini, lusinan orang bertopeng muncul di alun-alun tepat di depan Xiao Nunu. Orang-orang bertopeng ini tidak tahu dari mana mereka berasal atau identitas mereka. Mereka menatap dingin sosok muda di belakang Liangzi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang bertopeng ini menunjukkan senjata dingin mereka dan langsung menuju ke arah Xiao Nunu. Kiang. Orang di depan melompat dan memukul kepala Xiao Nunu dengan pisau. Kemah Teihan. Pria bertopeng itu menebas udara dengan pedangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, rasa dingin menusuk tulingnya. Di belakang. Tiba-tiba dia berbalik, dan sebuah pukulan keras menghantamnya secara langsung. Bang! Sebuah pukulan keras menghantam dada pria bertopeng pertama. Tuling dada hancur dan semua organ dalam tertembus. Sejumlah besar darah muncrat, dan pria itu terbang seperti guguik Mah Tei, berjuang dua kali dan berhenti bergerak. Xiao Nunu tidak menunjukkan perubahan apapun pada raut mukanya setelah membunuh satu orang dengan satu pukulan. Segera, orang lain menusuk dengan pisau. Mata Xiao Nunu berkilat dingin, dia mengangkat tangannya untuk menangkap pergelangan tangan orang lain, lalu menariknya dengan kuat. Bang! Kabut darah keluar, dan lengan pria itu dipisahkan dengan paksa dari bahunya. Lawannya mengeluarkan raungan melengking, tapi itu hanya beberapa detik. Raungan itu berhenti tiba-tiba, dan Xiao Nunu meledukkan badan lawannya dengan sebuah pukulan. Hujan darah dan niat membunuh memenuhi udara. Begitu mereka bertemu, Xiao Nunu membuat pria bertopeng ini merasakan penindasan yang luar biasa. Bekerja sama untuk menyerang, kata pria bertopeng yang memimpin dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, semua pria bertopeng mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang, dan bersama-sama mereka mengayunkan 20 atau 30 lampu pedang tajam. Energi pedang. Kekuatan spiritual Xiao Nunu meleduk, dan aliran udara berwarna darah seperti satin berputar di luar badannya. Bang! 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 Banyak cahaya pedang dan energi pedang jatuh, dan hanya cahaya dan bayangan yang terlihat beterbangan, dan puing-puing meleduk. Dalam kekacauan setelahnya, Xiao Nunu berdiri seperti patung, tanpa cedera. Orang-orang bertopeng merasa ngeri. Pemimpinnya berkata, lawan terlalu kuat, evakuasi.
Tepat ketika orang-orang bertopeng yang tidak diketahui asal-usulnya hendak mengungsi, tiba-tiba, hus, 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 pedang panjang terbungkus kain putih terbang ke medan perang dalam bentuk berputar. Bang! Saat berikutnya, pedang panjang itu berdiri di depan Xiao Nunu. Ujung pedangnya menghantam tanah, dan gelombang udara berwarna darah menyebar. Kain putih yang membungkus pedang itu hancur, dan striker top klan Piao Miao, pedang pemakaman langit, memotong situasi pertempuran. Xiao Nunu tiba-tiba muncul. Di depan matanya, Qiang, pedang pemakaman langit mengeluarkan nyanyian pedang yang menarik, kehebatannya tercermin di mana-mana. Mata Xiao Nunu penuh dengan tatapan mendominasi. Dia melihat ke arah pedang pemakaman langit di depannya dan berkata dengan ringan, "Kamu kembali. Ini malam yang gelap dan berangin." Pria misterius berbaju hitam menyerang paviliun Jingtian di malam hari, dan Yusi, penguasa Aula Taihua, mengikuti dari belakang. Orang di depan menjaga jarak hampir konstan dari Yusi setiap saat. Keduanya memasuki hutan lebat satu demi satu. Dilihat dari penampilan satu sama lain, mereka bersiap untuk pergi ke tempat terpencil dan tidak berpenghuni. Berhenti, pikir Yusi dalam benaknya dan mengambil jimat di antara jari-jarinya. Fiuh! Dengan jentikan yang kuat, jimat itu terbang ke arah orang di depan seperti sambaran petir. Mantra gravitasi. Bang! Ketika jimat itu mendekati pria berbaju hitam di depannya, jimat itu meleduk menjadi bola cahaya coklat tanah. Cahaya menyebar, dan gravitasi tak terlihat menyelimuti pria berbaju hitam itu. Jimat gravitasi adalah jenis jimat yang cukup canggih yang memiliki kekuatan, atribut bumi, yang unik. Setelah digunakan, ruang di sekitarnya akan membentuk gravitasi yang kuat, yang merupakan senjata ajaib tambahan yang sangat baik dalam menahan manusia. Kecepatan gerakan pria berbaju hitam jelas melambat. Yusi mensibir. Dia mempercepat kecepatannya untuk mengejarnya sambil memadatkan kekuatan telapak tangan yang kuat. Lepaskan topengmu. Yusi menyerang dengan telapak tangan, dan energi sejati Zixia berubah menjadi bayangan telapak tangan dan bergegas menuju pria berbaju hitam. Yang terakhir sepertinya telah dipersiapkan. Dia berbalik dan menebas dengan pedangnya beberapa kali, dan 7 atau 8 energi pedang mengalir ke arahnya satu demi satu. Bang! 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 7 atau 8 pedang energi tajam menghantam telapak tangan Yusi, menyebabkan kekacauan di hutan. Energi pedang melesat ke depan, kekuatan telapak tangan hancur, dan sisa kekuatan yang kuat mengguncang bumi, dan bahkan mengguncang pepohonan di sekitarnya hingga ke akarnya. Kemudian, pria berbaju hitam itu juga mengeluarkan jimat. Ups! Jimat itu terlempar dan terbang menuju Yusi. Sebagai penguasa istana Taihua, Yusi sekilas mengenalinya sebagai jimat api langit. Dia tidak berani gegabah dan kemudian menggunakan mantra air. Kedua jimat itu bertabrakan, satu dari selatan dan yang lainnya dari utara. Dalam sekejap, ledukan tumpul meleduk. Di satu sisi, api membumbung ke langit, sementara di sisi lain, banjir meletus saling menahan membentuk konflik yang mengerikan. Tiba-tiba, arusnya deras, gelombang air menyebar, disertai gelombang kejut bergantian antara panas dan dingin, menyebar ke segala arah, dan pada saat yang sama, air dalam jumlah besar. Penyebaran uap. Pria berbaju hitam mengambil kesempatan ini untuk keluar dari jangkauan kendali, mantra gravitasi, dan menjauhkan dirinya dari Yusi lagi. Kutu kupret. Tekanan darah Yusi meningkat. Orang ini seperti bermain petak umpet dengannya. Bukan menghadapinya secara langsung. Tunggu. Yusi tiba-tiba terkejut, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tidak, itu rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Raut muka Yusi tiba-tiba berubah. Anda telah jatuh ke dalam jebakan. Target sebenarnya pihak lain adalah Xiao Nunu di paviliun Jingtian. Kutu kupret, Yusi segera berhenti mengejar pria berbaju hitam itu, berbalik, dan bergegas ke arah dia datang. Saat Yusi pergi, pria berbaju hitam di seberang juga berhenti. Dia menatap punggung Yusi, sedikit kebanggaan di matanya. Sudah terlambat untuk bereaksi sekarang. Setelah mengatakan itu, topeng di wajah pria berbaju hitam dilepas, dan di bawah cahaya redup, itu adalah wajah Lin Tiantung, penguasa istana Juexian. Dalam perjalanan kembali ke paviliun Jingtian, Yusi, penguasa istana Taihua, berlari dengan cepat. Saat ini, dia sangat cemas. Ceroboh. Ini terlalu ceroboh. Awalnya,
Yusi tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi setelah menyaksikan pihak lain melakukan gerakan dalam seni pedang Tiangang, Yusi mengabaikan tanggung jawabnya. Orang-orang dari klan pedang Tiangang muncul di dalam klan Piao Miao. Tidak peduli siapa yang menghadapi situasi ini, mereka pasti ingin mencari tahu kebenarannya. Karena ini terkait dengan keamanan klan tersebut. Bagaimana pihak lain bisa masuk? Atau apakah pihak lain selalu mengintai di klan tersebut? Ini adalah permasalahan besar yang tidak bisa diabaikan. Justru karena itulah Yusi dibujuk oleh pihak lain. Sekarang, di alun-alun di luar paviliun Jingtian, niat membunuh menyebar di udara, dan gelombang dingin menyebar kemana-mana. Bas! Pedang pemakaman langit bergoyang dengan pola pedang merah tua. Pedang itu berdiri di depan Xiao Nunu, memancarkan keanggunan yang berbahaya. Kamu kembali, bisik Xiao Nunu. Di depannya ada sekelompok pembuni bertopeng. Mereka datang entah dari mana dan identitas mereka cukup dirahasiakan. Ayo pergi. Melihat situasinya tidak bagus, pria bertopeng yang dipimpinnya mengeluarkan perintah evakuasi. Tapi seperti momen berikutnya, suara dingin terdengar di telingaku dari belakang. Karena kita semua ada di sini, maka diamlah. Bang! Setelah kata-kata itu selesai, gelombang pedang yang indah melonjak dari bawah pedang pemakaman langit. Seiring dengan ledukan puing-puing, pedang pemakaman langit terbang dari tanah. Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke depan. Kiang! Pedang pemakaman langit meluncur keluar seperti seberkas sinar kehancuran dan kematian. Bang! 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 Pedang terbang yang tak terhentikan menembus badan 4 atau 5 pria bertopeng. Serangkaian kabut darah meleduk di udara. Pedang itu berlumuran darah dan menebas kerumunan. Raut muka semua orang berubah drastis. Sebelum mereka sempat bubar, bayangan muncul dari belakang, dan Xiao Nunu muncul langsung di tengah kerumunan seperti hantu. Dia memegang gagang pedang pemakaman langit di satu tangan, dan kemudian energi pedang berputar, dan kedua orang itu di sisi kanan seorang pria bertopeng dipenggal di tempat. Darahnya melonjak dan mengejutkan. Jika kamu menyilangkan pedangku, kamu akan hidup. Semua pria bertopeng gemetar. Ketika mereka datang, mereka tidak menyangka akan menghadapi dewa pembunuh yang begitu menakutkan. Pergi! Teriak seseorang. Melihat pria bertopeng kabur ke segala arah, Xiao Nunu merasakan gelombang energi di luar dirinya. Tidak ada gunanya kabur, dan tidak ada gunanya berjuang. Saat kata-kata itu jatuh, pedang pemakaman langit meleduk menjadi kemegahan merah, dan bersama dengan langkah bayangan Piao Miao, lebih dari 20 gambar seperti klon terbang keluar. Diikuti dari dekat. Yang datang adalah bayangan pedang berdarah yang kacau dan terjalin. Raungan terdengar di mana-mana, lengan dipotong dan mayat dipotong-potong. Untuk sesaat, di luar paviliun Jingtian, ada yang berdarah kain seperti lukisan. Tolong! Raungan pendek dan cepat terdengar di bawah pedang Xiao Nunu. Metode pembunuhan yang sangat cepat, ujung pembunuh maut yang paling kejam, Xiao Nunu seperti iblis. Membunuh semua orang. Menyaksikan adegan pembantaian Shuro di belakangnya, Liangzi begitu ketakutan hingga tidak bisa kabur dari area tersebut. Di mana dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Adegan paling mengerikan yang pernah dia saksikan adalah saat Liang Xingchen terbunuh. Tapi pemandangan di depanku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kehidupan manusia, di bawah pedang Xiao Nunu, sama tidak berharganya dengan semut. Itu pembunuhan, dia lari, cepat kemari. Teriak Liangzi sambil berlari, mencoba menarik orang-orang dari klan Piao Miao. Detik berikutnya, suara hembusan angin datang, dan sesosok badan yang berdiri dengan pedang langsung menghalangi jalan Liangzi. Wow! Hujan darah bergoyang, niat membunuh tertanam jauh di dalam tulingnya. Xiao Nunu membelakangi Liangzi, dan butiran darah yang indah meluncur ke ujung pedang. Liangzi terkejut. Semua kebencian dan amarahnya sirna saat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya ketakutan yang tak ada habisnya yang tersisa. Dia menyesalinya. Saya menyesal tidak seharusnya membiarkan Xiao Nunu keluar. Dia takut. Inilah rasanya didominasi oleh rasa takut. Liangzi melihat sekeliling dengan gugup, mencari sesuatu. Tapi melihat sekeliling, di mana ada orang yang hidup. Jangan bunuh aku, kumohon. Yang menjawabnya adalah cahaya pedang berbentuk busur yang membelah udara. Kiang. Cahaya dingin pedang menyinari matanya, badannya bergetar, dan pupil matanya dengan cepat melebar.
Pada saat ini, ketakutan di hatinya semakin besar hingga batasnya. Bang! Dia jatuh ke tanah tanpa daya. Garis merah tipis terus membesar dari lehernya, dan darah yang mengalir merenggut nyawanya. Tempat gelap. Di balik batu setinggi 3 hingga 4 meter, Zhao Wuji, wakil penguasa istana Juexian, memiliki senyum sinis dan bangga di wajahnya. Jelas sekali, Liang Zi telah ditinggalkan. Seorang wanita yang sudah habis tidak ada nilainya. Sudah waktunya untuk menerapkan langkah selanjutnya dari rencana. Zhao Wuji memberikan senyuman sinis dalam kegelapan, tapi tepat ketika dia hendak mengungsi dengan tenang. Cahaya pedang merah menghantam tanah di depan Zhao Wuji. Kerikil itu meleduk seperti belalang yang menari. Zhao Wuji terkejut, dan tanpa sadar dia mundur. Kemudian, dia bahkan lebih terkejut lagi. Di bawah aliran udara gelombang pedang yang kacau, sosok luar biasa Leng Yi berdiri dengan pedangnya di belakang punggungnya. "Ayo pergi. Apakah aku mengizinkannya?" "Wow!" bersambung.